Ini lembaga pengelola dana pendidikan LPDP dari universitas luar negeri boleh katanya ya berkarya di mana saja. Dalam hal ini mereka dibebaskan untuk bekerja di mana aja sehingga nggak harus kembali ke tanah air. Dia juga dikatakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiksaintek Satrio Sumantri Brojonegoro, ketidakharusan penerima beasiswa LPDP untuk kembali mengabdi di tanah air karena kondisi dalam negeri yang menurutnya belum optimal ya dalam menyediakan wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian masing-masing. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi membangun industri dalam negeri sehingga nantinya mampu menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id. 各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。Singaraja, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2 Kodim 16090 Buleleng terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng, salah satunya melalui program penanaman cabai. Komandan Kodim 16090 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana menyampaikan bahwa
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah daerah mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas cabai yang menjadi salah satu penyumbang inflasi di Buleleng. Pihaknya terus mendorong untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, termasuk lahan marginal yang tidak termanfaatkan, guna mendukung ketahanan pangan dan menstabilkan harga komoditas penting seperti cabai. Selain cabai, Kodim 1609 Buleleng, maksud kami juga berencana untuk membuka lahan penanaman padi gogo, jenis padi yang tidak membutuhkan banyak air dan cocok ditanam pada musim kemarau. Melalui upaya ini dirinya berharap dalam membantu pemerintah daerah dalam menstabilkan harga bahan pokok dan meningkatkan ketersediaan pangan di masyarakat, terutama untuk komoditas-komoditas yang menjadi penyebab inflasi tinggi. Informasi terakhir, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali memastikan bahwa bonus untuk para atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh dan Sumut akan segera disalurkan. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasi yang telah ditunjukkan para atlet Bali yang berhasil meraih 36 medali emas, 38 perak, dan 60 perunggu di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali Gusti Ngurah Oka Darmawan menyatakan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov Bali telah mempersiapkan anggaran untuk bonus atlet tersebut. Rencananya bonus akan disalurkan pada awal tahun 2025. Besaran bonus yang diterima atlet peraih medali emas diharapkan minimal sama dengan yang diberikan pada PON sebelumnya, yaitu 200 juta untuk kategori individu. Selain itu terdapat kemungkinan kenaikan bonus yang akan disesuaikan dengan kategori pertandingan baik untuk perorangan ganda maupun beregu. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Aku Iren Amora, seneng banget temenin kamu semuanya di sore ceria. Dan tentunya spesial nih ya, Road to Surabaya 2024. Ngapain ke Surabaya ya? Nah, ini adalah seperti biasa teman Pro 2, setiap tahunnya kan ada ajang kompetisi Bintang Radio Indonesia untuk setiap tahunnya yang diadakan atau diselenggarakan oleh RRI ya, Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini tingkat nasionalnya ada di Surabaya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol yuk sama terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2024 RRI Singaraja. Ada Iketut Sukrisnawan dan juga Maria Etelvina. Hai. Halo. Halo Kak. Maria udah pinter tuh, udah tahu kameranya di sana ya. Oke. Sukrisnawan, panggilannya Iwan. Ini Ya. bingung nih. Wan-nya doang iya, tapi I-nya dari depan depan banget ngambil, ya. Biar Oke. ada collab-nya Kak. Kenapa nggak Krisna atau Krisnawan? Mungkin bisa tanya bapak saya mungkin langsung. Oh gitu. Saya Apa dari karena- kecil itu. Oh, dipanggil, panggilannya ya. Iwan ya, mungkin karena terinspirasi sama Iwan Fals kali ya. Tapi ini nggak isi falsnya ya. Oke, kalau Maria atau Vina panggilannya kan? Iya. Nah, kalian kan udah kemarin melewati seleksi tentunya ya, sampai menjadi terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2024 RRI Singaraja. Tapi kita mau flashback dulu deh sebenarnya. Kalau Maria kayaknya udah pernah mampir ke sini, juara Bintang Po Bali ya kemarin ya. Kalau Sukrisnawan ini kita pengen tahu deh. Aku pengen tahu deh, Sukrisnawan suka nyanyi dari umur berapa? Jadi sejujurnya untuk nyanyi itu dari SD Kak, dari SD. kelas 4 SD itu kan ada gurunya yang disuruh murid-muridnya untuk bernyanyi. Ya. Satu-satu ke depan kelas dan hari berikutnya itu saya dipanggil sama gurunya untuk mengikuti lomba. Itu pertama kali ikut lomba nyanyi. Itu lomba Pop Bali. Lagu Pop Bali, oke. Di Gedung Kesenian kalau nggak salah. Lomba Pop Bali itu ya, SD ya. Ya. Terus di lomba itu karena saya baru pertama kali ikut lomba, jadi itu rasa nervousnya sangat luar biasa Kak. Jadi saya ingat momen itu pas kelas 4 SD itu, dari awal nyanyi itu sampai akhir itu tangannya gemeter terus saya. Sampai di akhir acara itu dikasih tahu sama gurunya, kok bisa nervous banget gitu. Terus kemudian di berikutnya itu ada dipanggil juga sama gurunya untuk disuruh ikut nyanyi, itu baru latihan. Tapi yang ikut lomba itu teman saya, namun saya nggak diikutin itu. Dari sana sih saya berpikir, oh mungkin di sini saya masih kurang pengalaman juga itu. Terus lanjut ke SMP juga ikut lomba-lomba. Kemudian SMA itu pernah juga pertama kali ikut di RRI itu Bintang Po Bali, juga kelas ya? 2. Tapi itu nggak masuk ke semifinal Kak. Babak penyisihan aja itu. Penyisihan aja. Ya. Nah, terus di perkuliahan baru aktif ikut lomba-lomba. Jadi di perkuliahan itu kebetulan saya dari Undiksa. Di Undiksa itu biasanya ada kegiatan Dies Natalis setiap tahunnya. Di Dies itu saya mengikuti lomba Pop Indo.
Nah di Pop Indo itu saya dilatih sama pelatih khusus dan di sana juga saya terus berusaha untuk bisa tampil semaksimal mungkin dan sekarang mendapatkan juara itu. Oke, Ya. oke. Berarti yang pertama kali dapat juara pada kapan? Pertama kali dapat juara Ingat itu nggak? di perkuliahan Kak, kalau nggak Kuliah di kampus. Ya, di kampus. Iya. Oke, untuk Pop Indo salah. Ya ya. Pop Indo. Padahal awalnya kamu di Pop Bali Ya, ya. Pop Bali. Oke, tapi sekarang kalau Pop Indo dan Pop Bali sebenarnya kan kamu kan udah ikut juga ya. Ya. Kemarin bintang Pop Bali ikut juga, bintang radio ikut juga. Kalau ngomongin nyaman, Sukrisnawan, Iwan sukanya yang mana? Kalau lebih nyaman sih lebih ke Pop Indo Kak, karena Pop Indo. lebih seringnya dengarnya di Pop Indo. Karena kebetulan waktu itu kan ada event Pop Bali, jadi saya coba aja ikut biar saya juga menambah pengalaman, biar semakin tenang jika tampil di atas panggung itu sih intinya gitu, biar nggak grogi karena Iya. setiap perlombaan itu pasti ada grogi dan Pasti. kadang tangan kanan gemeter saya pindahkan tangan kiri gemeteran juga gitu. Oh, oke. Jadi itu biar Iya. sering ikut lomba biar bisa lebih tenang lagi, biar Oke. enjoy gitu. Oke, sering lomba biar melatih ini ya, jam terbang biar nggak grogi gitu. Tapi kan kemarin Pop Bali juga menang kalau nggak salah ya. Kemarin cuma sampai di semifinal Kak. Semifinal aja. Oke ya, ternyata bintang radio yang juara gitu ya. Nah, kalau Vina nih, Vina dari dalam kandungan suka nyanyi bagaimana Vina? Kalau Vina dari TK udah suka nyanyi. Oh, lebih Kak. dulu Iya. Vina ya, TK ya. Oke. Abis itu dari TK ada ajang kayak mau cari ke SD itu kan ada ajang lomba, diikutin lah. Abis itu dapatlah harapan 2. Dari sana mungkin orang tua kayak tahu oh ini bakat anaknya mungkin menyanyi, jadinya terus ikut lomba sampai sekarang. Jadi TK berarti udah lomba ya? Ya benar. Oke, dan dapat juara harapan 2 itu. Ya dari TK. ya. Mau ke SD ya. Ya. Oke, dan sampai sekarang gitu. Kalau Vina juga kemarin juara di Pop Bali juga kan? Iya, benar. Sekarang di Pop Indo. Kalau Vina sendiri, kalau tadi Sukrisnawan mungkin nyamannya di Pop Indo. Kalau Vina sendiri Di Pop Indo. Pop Indo Iya. juga. Tapi kan mampu juga, kemarin bagus tuh suaranya di Pop Bali. Ya mungkin karena kalau di Bali kan penguasaan pengucapannya kurang. Kalau untuk di Pop Indo itu kan sering dengar, terus sering mengucapkan bahasa Indonesia juga, makanya lebih gampangnya pas di Pop Indo. Oke, siap. Dan saat ini Vina masih status sekolah SMA ya? Ya benar. Di mana nih? SMA 4. SMA Negeri 4 Singaraja. Oke, kalau Iwan berarti sekarang statusnya Pak Guru gitu. Jadi kemarin saya lulus profesi pendidikan guru prajabatan. Jadi tahun lalu saya lulus di Undiksa tahun 2023. Kemudian saya mencoba untuk ikut seleksi PPG prajabatan. Kemudian perkuliahan selama 1 tahun dan kemarin sudah pengumuman dan Astungkara bersyukur lulus di PPG prajabatan. Oke, ya. Berarti next jadi guru ya? Ya Kak. Gurunya ngajarin nyanyi aja apa gimana? Sambilan Ngajar ya. ya pelajaran juga sambil Pelajaran nyanyi. intinya nanti diajarin nyanyi muridnya ya. Tapi kalian ini kan udah mulai kalau Iwan tahu atau lomba Pop Bali ini dari tahun berapa? Kalau Pop Bali itu dari SMA Kak, dari SMA kelas 2. Kalau untuk bintang radio kemarin Bintang ikutnya radio itu dari pas perkuliahan Kak. Ya, tahun berapa tuh? tahun 2023 kalau nggak salah. 2023. Waktu Ya. itu udah dapat juara. Dapat tapi Tahun 5 lalu terbaik dong. putra ya. Tahun lalu dong ya. Oh iya, kemarin terbaik ya sama Timothy itu ya Ya. juga ya. Oke. Dan sekarang juga masuk 5 terbaik ya dari 2023. Oke, kalau Vina tahun kemarin tahun ini baru Ya. bintang radio ya. benar. Karena tahun kemarin bener gak sih? Tahun kemarin Pop Bali. Iya tahun Tahun ini juga, Pop ya. Bali. Tahun ini Maret Iya. ya. Ya ampun lupa. Berarti ini adalah kali pertama Vina untuk ikutan bintang radio ya. Iya. Oke, siap. Tahu dari mana sih ada bintang radio ini, Vina? Kalau Pina kan masuk yang kemarin Pop Bali itu, jadi biasanya di share di sana. Kalau selanjutnya itu bakal ada bintang radio kayak gitu di grup sih. Baru akhirnya tahu gitu. Ya. Oke, ya. Kalau Iwan kan karena udah tahun lalu Ya, tahu ya. di Jadi grup, di share dan di sosial media juga saya follow RRI Singaraja dan
Jadi saya coba ikut lagi itu. Oke, siap. Nah, teman Pro 2, aku mau ngundang kamu semuanya yang mau nanya-nanya boleh banget. Jangan lupa untuk ke live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Kita tanya-tanya boleh sama Iwan dan juga Vina di Sore Ceria Road to Surabaya terbaik berapa tadi 3 ya. Contekannya hilang. Oh ya, terbaik 3 bintang radio Indonesia 2024 RRI Singaraja. Nah, kalau kemarin coba deh alasannya untuk ikutan bintang radio ini apa? Apakah hanya untuk mencari jam terbang, jam tayang, atau mau explore kemampuan atau gimana? Siapa yang mau jawab dulu? Kak Iwan. Kak Iwan katanya. Oke. Jadi alasan saya mengikuti lomba bintang radio ini tentunya yang pertama ingin menambah jam terbang saya. Kemudian yang kedua tentunya lomba ini tentunya pasti akan mendapatkan tantangan lebih, Kak. Jadi saya tahu bahwa di lomba bintang radio ini kita nantinya menyanyikan 2 lagu, itu ada lagu wajib dan lagu pilihan. Jadi kita tidak hanya menguasai 1 lagu saja, namun setidaknya kita bisa menguasai semua lagu itu. Kemudian yang ketiga, jadi saya juga berpikir dari setiap perlombaan itu pasti ada evaluasi yang tentunya hal itu sangat berguna bagi saya agar kedepannya jika mengikuti perlombaan lagi itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kan ini apa namanya ada kayak tadi Iwan bilang ada tantangannya dalam artian lagunya akan di random juga kan. Ketika melihat lagunya Iwan ya udahlah ikutin aja gitu, apa masih mikir-mikir dulu ikut nggak ya kayak gitu. Pas pertama kali lihat infonya itu langsung sih gas ikut. Udah Kak. tahu Jadi, lagu-lagunya berarti. Jadi ada beberapa lagu yang sudah saya ketahui, jadi tentu itu langsung saya pelajari semuanya, langsung saya dengerin semuanya gitu, biar nanti persiapan untuk latihan berikutnya gitu. Oke, Vina? Kalau Vina sendiri itu pasti untuk cari jam terbang dulu. Terus yang kedua itu untuk mengembangkan bakatnya Vina lebih lanjut lagi. Itu aja sih, Kak. Oke, kalau masalah lagu gimana? Kalau masalah lagu bagi Vina mungkin di situ ada tantangannya karena pertama kan emang di random. Setelah itu juga ada Vina itu kurang bisa dalam lagu yang terlalu ngebeat gitu. Jadi di situ tantangannya bagi Vina kalau seandainya memang Vina dapat randomannya di lagu beatnya. Tapi udah dipelajarin juga. Udah dipelajarin juga, tapi syukurnya dapat lagunya yang slow. Yang slow juga, tapi beda dengan audisi. Ya, beda. Saat audisi. Oke, siap. Tapi ini ada pertanyaan ya di WhatsApp 0811399054. Ada Cynthia yang ada di Sambangan. Nah, buat Iwan dan juga Kak Vina. Ini kan kalau aku tahu bintang radio Indonesia tuh pastinya ada banyak lagu yang harus dipelajarin, terus lagunya random. Takut nggak sih sebenarnya kalau misal lagunya itu yang kita nggak tahu terus kita dapetin, gimana mengantisipasinya katanya? Mungkin kalau masalah antisipasi kayak Iwan dan Vina tadi ya dipelajarin semua lagu, tapi kalian aja deh yang menjawab gimana mengantisipasinya katanya. Untuk mengantisipasinya, jadi kita harus sering sih dengerin lagu-lagu khususnya yang pop Indo gitu. Dan misalkan pas kita pertama kali udah lihat informasinya itu kita langsung semuanya kita dengerin lagunya itu. Kita dengerin, kemudian kita pelajari dikit-dikit, dan nantinya biar ada persiapan juga. Misalkan udah di ajang perlombaan itu juga biar siap gitu. Intinya kita harus sering-sering dengerin lagu khususnya di pop Indo gitu. Oke, tapi ada nggak sih bagi seorang Iwan ini lagu yang agak kurang alias ditakutin lah intinya? Pasti ada sih ya. Lagu apa tuh? Ada lagunya Judika, itu belum pernah sama sekali saya dengar. Dan yang lainnya itu udah sempat saya dengar itu. Tapi untungnya nggak dapet ya lagu itu. Untungnya nggak dapet. Andai kata dapet gimana? Andai kata dapet ya, jadi harus gas terus, harus aja, pelajarin terus ya. Vina gimana katanya mengantisipasi, Vin? Kalau Vina sama kayak Kak Iwan, pasti dari awal udah dapet pengumumannya pasti udah langsung dipelajarin lagunya. Terus kalau seandainya dapat lagu random itu kan cuma sehari tuh. Jadi cara mengantisipasinya itu
dibaca aja terus liriknya berulang-ulang, terus sambil dengerin lagunya supaya bisa humming juga. Itu aja sih Kak kalau di Vina. Oke, ya siap. Jadi ya itu lagi teman Pro 2. Nah, ada lagi dari Herlina nih Kak di Lovina. Aku mau nanya deh Kak Vina dan juga untuk Kak Iwan. Nah ini kan pastinya banyak tahapannya, mulai audisi, semifinal, ke final. Kalau aku sih agak-agak belum pede ya Kak, karena aku kayak takut aja gitu. Nanti aku takut kalau aku cuman berakhirnya hanya di audisi saja atau semifinal aja. Nah untuk itu kita harus ngapain ya katanya. Nah ini seperti apa nih mungkin saran-sarannya, karena kan kalian udah tahu nih, oke ada bintang radio, seleksinya agak ketat nih ya, mulai dari audisi dulu kan, posting-posting di era digital dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah lulus baru ke semifinal ke final. Itu kalian merasa aduh kok kayaknya ribet banget, malas gitu, atau enggak ini bagus nih untuk mengasah kemampuan. Seperti apa katanya nih kalau versinya Herlina tadi katanya duluan takut, seperti apa? Kalau menurut saya sih kita jangan dulu pikirkan hasilnya. Jadi yang penting kita sudah mau mencoba. Jadi kalau ada kesempatan ya kita harus maksimalkan itu. Dan kesempatan itu juga tidak datang 2 kali atau 3 kali. Jadi masalah hasil itu belakangan, yang penting kita terus tetap berusaha. Jadi sama juga seperti saya pertama kali ikut lomba itu. Jadi itu sangat tidak maksud saya karena baru pertama kali ikut lomba, pastinya itu harus saya evaluasi kekurangan itu pasti. Kalau saya tidak ikut, gimana saya mendapatkan evaluasi saya gitu. Jadi itu tujuannya untuk mengikuti perlombaan. Jadi masalah takut itu kita harus hilangkan gitu. Jadi jika kita punya bakat dan minat, coba saja itu. Yang penting kita sudah berusaha keras itu. Oke, intinya adalah coba aja dulu ya. Masalah juara ya belakangan, untung-untungan gitu kan ya, tergantung ditentukan oleh Tuhan gitu. Vina ada tambahan mungkin? Kalau Vina sama kayak Kak Iwan. Oke, ya. Kita cek dulu ya ke YouTube, ada komen nih, sore mantap, mana nih, sukses buat keduanya, buat Iwan dan juga Vina. Thank you Deta ya. Semangat semuanya. Semua bagus-bagus vokalnya, semangat untuk lebih baik lagi tahun depan. Tapi tahun depan kalian mau ikut lagi nggak? Mau gaskan sampai juara ketika nasional ya. Karena kan ini lumayan, kalau ke nasional lebih tambah lagi pengalamannya ya. Oke, tapi kemarin kalian nyangka nggak sih kalau tahapan audisi kan masih bebas lagunya, kalian yang bisa milih sendiri gitu kan. Nah kemudian masuk ke semifinal langsung tampil kan. Kemudian di sana kalian masuk 10 besar ya. Itu nyangka nggak udah masuk 10 besar? Kalau saya sih nggak nyangka Kak. Jadi saya juga lihat yang lain, jadi pesertanya itu juga semuanya sangat bagus sekali suaranya dan memiliki karakter masing-masing. Jadi pas pertama saya semifinal, terus kemudian terpilih menjadi finalis, itu sangat tidak menyangka. Jadi dan pas final itu jadi ini juga salah satu wishlist saya tahun ini, minimal di bintang radio jika saya ikut itu minimal 3 besar dapat, 3 besar dapat. Dan bersyukur saya berusaha semaksimal mungkin dan bisa menampilkan yang terbaik di final. Jadi saya mendapatkan 3 terbaik putra. Berarti harusnya doanya 1 juara 1 ya harusnya ya, biar diturutin juga. Oke, Vina. Kalau Vina juga nggak nyangka, soalnya kan biasanya itu nyarinya ke 10 besar dulu, tapi sekarang tiba-tiba langsung masuk 5 besar. Di sana pun peserta yang cewek itu kan lebih banyak dari peserta cowoknya, itu suaranya juga bagus-bagus ya, saingannya kuat-kuat banget, dan ternyata bisa lolos untuk masuk finalis itu benar-benar nggak nyangka Kak. Oke, dan akhirnya kalian dapat lagu yang di random apa sesuai nih kebetulan pas semifinal? Kalau Vina di random dapat lagu lain. Kalau Iwan sama dapat lagu-lagu lain ya, tapi aman ya, sudah tahu lagunya. Ya, aman. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan nih dari
Kiara yang ada di Pahlawan. Mau nanya dong, pada saat itu sebenarnya ada rasa grogi nggak sih saat tampil, apalagi sampai ke final ya? Terus versi mengatasi grogi dari Kak Iwan dan Kak Vina seperti apa? Makasih. Jangan ditanya teman Pro 2, saya ada di belakang panggung. Semuanya tegang. Boleh cek TikToknya aja ya di RRI_Singaraja. Di sana kelihatan mereka seperti apa. Sebenarnya nervousnya berulang-ulang untuk berdoa begitu kan ya. Ada yang bahkan siapa ya kemarin ya ngerobek itu ya apa namanya dus gitu ya sampai untuk mengatasi grogi. Untuk mengatasi grogi versinya Iwan dan Vina katanya seperti apa? Kalau Ceritain lah groginya kalian di belakang gitu. masalah grogi itu sih pasti selalu ada gitu. Walaupun saya selalu ikut lomba, jadi itu pasti ada groginya Tiap sebelum lomba tampil. pasti grogi pasti terus grogi. ya. Dan jadi cara saya mengatasi itu mengatur nafas saya itu. Mengatur nafas, kemudian minum air, kemudian kalau bisa sih kamar mandi dulu Kak. Oke. Kamar mandi dulu biar lihat ekspresinya gitu, biar aman gitu. Aman. Terus yang terakhir sih berdoa, jadi berdoa semaksimal mungkin biar lancar pas perlombaan gitu. Itu aja sih. Vina kayaknya yang ke toilet ya. Oh iya. Iya, itu ngapain latihan? Iya, itu latihan. Oke. Jadi kalau Vina karena saking groginya biasanya Vina itu atur nafas dulu, terus berdoa itu udah pasti. Terus kalau kayak kemarin itu sampai ke toilet itu gara-gara belum hafal liriknya, jadi Oke. terus ngafalin Latihan liriknya. di Iya. toilet. Ya itu aja sih Kak. Walaupun Berarti, tetap iya. di atas itu tetap juga grogi. Tetap grogi ya namanya lomba ya. Labelnya lomba, kita nggak lomba aja kadang grogi juga ya karena tampil di depan umum atau banyak orang. Tapi ketika kita udah mulai nyanyi kayaknya groginya udah pada hilang ya. Nah oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Nah kira-kira setelah mengikuti Bintang Radio ini kan banyak pengalaman dan tentunya ada yang bisa dipelajarin gitu. Menurut kalian apa nih poin pentingnya katanya? Bagi tips dong, siapa tahu aku mau ikutan tahun depan katanya. Nah gimana tips-tipsnya? Mungkin kayaknya kalau menurut aku banyak tahu lagu ya, karena kan setiap tahun tuh pastinya disiapin banyak lagu. Kalau menurut kalian seperti apa? Pina. Kalau menurut Vina yang pasti itu bisa membuat kita itu untuk tahu banyak lagu. Terus juga bisa melatih percaya diri kita untuk tampil di depan umum gitu Kak. Latih percaya diri ya, pede dan mentalnya. Oke, Iwan. Sama sih seperti Vina, jadi sebelum mengikuti lomba itu tentunya kita harus pelajari banyak lagu, mendengarkan lagu dan bagaimana dan selain itu juga mencari referensi peserta yang mengikuti lomba, walaupun itu lomba pop Indo ataupun yang lainnya, itu biar kita tahu bagaimana tampil di panggung, bagaimana cara menguasai panggung. Jadi ketika kita menyanyi itu bukan hanya sekedar menyanyi saja, namun bagaimana kita bisa menyampaikan maksud dari isi lagu itu ke penonton ataupun ke yang lain gitu. Yang lain. Oke, itu jadi panggung, ekspresi ya, dan juga jenis-jenis lagu atau banyak lagu itu harus dipelajarin menurut mereka. Oke, masih ada satu sesi teman Pro 2. Jadi buat yang mau nanya-nanya boleh banget ke WhatsApp di 0811399154, live chat RRI Digital, dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, aduh udah ngerasa nih ya kita udah di segmen terakhir aja untuk Sore Ceria Road to Surabaya 2024. Tapi ini kan kalau bedanya kalau kompetisi Bintang Pop Bali kan hanya di sini aja juara. Kemudian kalau Bintang Radio Indonesia ada ke tingkat nasional. Apakah itu juga menjadi salah satu alasan kalian nih ikut Bintang Radio Indonesia ini? Mana Iwan? Ya jadi itu juga salah satu alasan saya untuk ya misalkan mendapatkan juara satu itu kan bisa
dan terpilih itu bisa di tingkat nasional itu kan. Dan di tingkat nasional itu kan kita juga bertemu dengan penyanyi-penyanyi hebat yang di daerah yang lain gitu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran di situ, jadi kita bisa meningkatkan kualitas kita di dalam bernyanyi itu sih. Oke, Vina? Kalau Vina sama kayak Kak Iwan, cuman tambahannya itu kita kan masih bisa punya banyak teman gitu ya Kak. Iya. Terus kita juga ada pengalaman baru di sana, dan pastinya yang dicari itu seru aja sih pasti ikut kayak gitu. Karena kan memang setiap tahunnya tuh kan beda-beda ya di tempat mana. Kalau tahun lalu kalau nggak salah Manado ya. Iya. Tahun ini Surabaya. Katanya tahun depan di mana ya? Bangka Belitung mana ya? Lupa, kemarin Yogi udah nyampein padahal ya. Oke, tapi kalau sekarang nih kan melihat teman-teman persiapan juga kemarin Yogi dan juga Nanda untuk go ke Surabaya. Kira-kira kalian seperti apa nih meresponnya ya, memberi dukungan sama Yogi sama Nanda seperti apa? Ya, kalau Vina pastinya semangat terus buat Kak Yogi dan Kak Nanda sehingga bisa lolos ke babak selanjutnya dan ya kalau bisa membawakan juara untuk RRI Singaraja. Sampai juara ya, nanti di final nanti tanggal 13 kalau nggak salah. Oke. Tapi ada ini nggak sih kemarin sempet mungkin komen-komen atau mungkin chat-chatan atau apa untuk memberikan support kepada mereka? Waktu itu mungkin pas malam pemilihan, pas juara final kemarin di RRI Singaraja. Vina? Kalau Vina ada, kita pasti memberi semangat. Yang pertama itu lewat grup dulu, beri semangat buat Kak Yogi, buat Kak Nanda supaya jalannya lancar juga sampai di sana. Terus juga chat pribadi juga untuk memberikan semangat kepada Kak Yogi dan Kak Nanda. Oke, Iwan? Sama seperti Vina, jadi kita kasih support Yogi dan Nanda itu di grup. Kemudian kebetulan Yogi ini teman dekat saya di kampus, jadi saya setiap lomba itu pasti sama Yogi. Sama itu, dia aja ketemu terus. Ya, jadi saya langsung chat Yogi itu untuk semangat dan semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik di Surabaya itu. Bisa yang penting enjoy aja dalam perlombaan itu. Jangan terlalu terbebani dengan apapun itu. Itu. Oke, ya karena memang kalian nanti juga andai kata kalian next yang masuk pasti juga kalian pengen disupport ya sama sesama bintang radio Indonesia 2000 next nanti gitu. Jadi untuk pertanyaan yang lain kita coba cek ya. Oke, di WhatsApp deh ya. Ini dari Mila di Banyuning, Kak Iwan dan juga Kak Vina mau nanya, andai kata kalian yang kemarin terpilih ke Surabaya, wes persiapannya apa aja sih katanya. Ini berandai-andai dulu deh. Misalnya kalian yang katanya ke Surabaya seperti apa katanya? Ada nggak sih? Pengen nggak sih? Pengen banget nggak sih? Ya misalkan saya terpilih menjadi perwakilan di tingkat nasional itu pasti tentunya kaget itu. Di luar ekspektasi saya kan sebelumnya. Dan dengan hal itu mungkin saya harus bisa memaksimalkan semaksimal mungkin itu kesempatan bagi saya dan itu juga tidak akan terulang lagi. Jadi jadi saya harus bekerja keras untuk bisa menampilkan yang terbaik di perlombaan nanti. Tapi kalau kemarin flashback deh ya di final, Iwan sendiri udah tahu, maksudnya udah punya bayangan atau tebak-tebakan bahwa Yogi yang juara? Ya sudah sih. Tahu kenapa? Tahu, karena dari segi vokal itu memang Yogi itu sangat luar biasa itu. Karena selain itu juga dia sering nyanyi Yogi di beberapa perlombaan itu dan sering juga mendapatkan juara. Jadi saya yakin sih Yogi yang udah tahu ya kayaknya Yogi nih, dan memang akhirnya dia yang benar terpilih dan juga yang terpilih di nasional. Karena memang teman Pro 2 belum tentu yang juara 1 ya, karena kan dari setiap daerah itu akan mengirimkan 2 ya, terbaik 1 dan 2 untuk kategori pria dan wanita, dan pusat lah yang akan menentukan, juri di pusat. Kemarin ada Indra Aziz kalau nggak salah, itu yang memilih siapa yang akan mewakili dutanya di RRI masing-masing, dan kebetulan yang terpilih adalah juara 1 atau terbaik 1 Yogi dan juga Nanda. Kalau Vina, andai kata Vina katanya yang go Surabaya seperti apa? Pastinya Vina mempersiapkan lagunya juga pasti lebih baik lagi, dan
sama aja sih kayak Kak Iwan, mempersiapkan dan harus bekerja keras juga untuk mempertanggungjawabkan itu juga. Iya, tapi kalau Vina sendiri kemarin merasa nggak, oh Kak Nandan Nandan yang akan maju? Kalau Vina sih merasa, Oke. karena Vina udah sering juga lomba sama Kak Nanda dan biasanya setiap lomba juga selalu Kak Nanda yang juara 1. Oke, sama-sama dong ya. Ini Iya. temennya Nanda sering diajak lomba, ini temennya Yogi diajak lomba gitu ya. Oke, jadi ini deh pertanyaan terakhir kalau menurut aku, kan kalian udah selama mulai tahun ini untuk Vina, kemudian Iwan sudah sejak tahun kemarin 2023 ikutan Bintang Radio. Next bakal ikut lagi di tahun depan pastinya? Kalau Vina pasti. Untuk nambah pengalaman itu tadi ya. Oke. Ya udah, mudah-mudahan next kalian yang juaranya ya. Oke, ke nasional. Nah, satu closing statement deh untuk teman Pro 2 mungkin, atau mungkin untuk Yogi Nanda, silakan untuk mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria. Silakan, boleh. Closing statementnya apa? Baik, untuk Yogi dan Nanda yang akan mempersiapkan diri untuk perlombaan nanti di tingkat nasional. Jadi dari saya sih semangat dan semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik. Dan selain itu juga di perlombaan nanti jangan terlalu banyak beban, jangan terlalu banyak pikiran. Jadi enjoy dan nikmati lagunya, dan agar penyampaian lagu itu bisa tersampaikan sama semua orang itu. Oke, Vina. Kalau dari Vina buat Kak Yogi sama Kak Nanda, semangat terus pastinya. Jangan lupa juga jaga kesehatan, karena kesehatan itu kan paling pertama. Dan enjoy aja, pokoknya semangat terus dan harus menampilkan yang terbaik. Oke, yes. Teman Pro 2, makasih banyak ya untuk semua yang udah ikutan komen, kemudian nanya-nanya juga, dan juga udah dengerin Pro 2 Singaraja. Kita ketemu lagi di Sore Ceria Road to Surabaya 2024. Ada aku Iren Amora. Ada siapa lagi? Ada saya Iwan. Oke. Ada aku Vina. Iya, kita ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.